Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang hadir di program studi Magister Ekonomi Syariah, program Pascasarjana Institut Agama Islam Syahid Bogor. Terima kasih Pak Malik, Pak Dian, dan insya Allah nanti menyusul yang lainnya. Ya, hari ini adalah pertemuan yang ketiga terkait dengan metode penelitian ekonomi bisnis perbankan syariah ya, dengan data kualitatif. Hari ini saya akan membahas terkait dengan grounded theory. Ya, mohon maaf tadi karena keterbatasan dari tadi saya sudah usaha sebenarnya untuk pakai yang pro, tapi ternyata ada sedikit masalah sehingga ini pakai yang ini ya, yang sifatnya free ya. Tapi tidak ada masalah karena saya sudah buat tiga link secara periodik, secara berkelanjutan, sehingga nanti setelah ini nanti akan saya share untuk di chat roomnya, kemudian nanti tinggal klik dan nanti akan otomatis akan masuk kembali ke link berikutnya. Baik, menghemat waktu, saya akan berbicara tentang hari ini berbicara tentang grounded theory. Ya, ini menjadi penting. Kenapa? Masih ingat kemarin firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-35 gitu ya. Kemudian juga sabda dari Nabi SAW terkait dengan bagaimana kita sebagai seorang muslim itu memiliki kewajiban untuk apa? Untuk talabul ilm. Oke. Tadi saya menggunakan metode yang advance, tapi ternyata kurang bagus ya, sehingga saya menggunakan yang normal saja share screen-nya ya. Baik, setelah kita diingatkan kembali ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur dan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, berikutnya adalah kita lihat bagaimana kita sebagai seorang muslim jelas memiliki kewajiban untuk talabul ilm ya, untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk kuliah, sehingga tema hari ini sebenarnya rangkaian dari pembahasan terkait dengan berbagai jenis metode penelitian dengan data kualitatif ya. Ada grounded theory, kemudian ada fenomenologi, ada etnografi, ada kajian pustaka, ada case study, ada studi sejarah, termasuk nanti ada Islamic research dan beberapa penelitian kualitatif lainnya. Oke, ini adalah silabus ataupun lebih tepatnya RPS kita ya. Di pertemuan ketiga kita sebenarnya bicara tentang metode penelitian kebijakan ekonomi dan bisnis syariah ya. Kenapa? Karena ini terkait dengan bagaimana program studi kita tentu saja. Oke, kita lanjutkan ya. Ini nanti sampai ke 14 pertemuan kita ingat-ingat terus agar nanti kita on the track ya dalam mengikuti RPS yang ada. Baik. Nah, sebelum kita bahas tentang berbagai jenis metode penelitian dalam dengan data kualitatif ya, kita ingatkan dulu dengan fungsi dari penelitian ya. Mudah-mudahan kemarin masih ingat bahwa dalam penelitian gitu ya, fungsi penelitian yang pertama itu adalah need to know ya. Jadi untuk mengetahui. Nah, untuk mengetahui ya, menarasikan ya, memahami itu bisa menggunakan pendekatan metode kuantitatif ya, kualitatif, kemudian mix method dan juga ex post facto ya. Ini need to know ya. Yang berikutnya adalah need to do ya, yaitu untuk melakukan. Ini biasanya terkait dengan R&D ya, research and development ya.
Ini penting sekali, terutama untuk produk dan berbagai pemikiran, ya. Kemudian berikutnya juga action research, ini juga menjadi bagian tidak terpisahkan dalam data kualitatif, ya, sehingga penting untuk dipahami. Nah, kemudian ada juga fungsi penelitian yang ketiga, yaitu need to choose, ya, yaitu keperluan untuk memilih, ya. To know, to do, to choose, ya. Nah, untuk memilih ini biasanya dia terkait dengan evaluation research atau penelitian kebijakan, penelitian evaluasi, gitu ya. Kemudian juga ada penelitian policy research atau penelitian kebijakan. Jadi ada penelitian evaluasi, penelitian kebijakan itu biasanya untuk memilih, gitu ya, mana yang sebenarnya akan digunakan. Oke. Nah, kita masuk ke pola pikir atau pola pikir dari metode kualitatif, ya. Metode kualitatif itu dia sifatnya memang deskripsi atau narasi, ya. Tapi di sana juga ada unsur eksplorasi, ya. Kemudian karena eksplorasi itu kita akan menemukan, ya, dari itu kemudian ada yang memang sudah diketahui, ya, sudah diketahui orang lain, tetapi kita belum mengetahui. Ini yang saya sebut dengan level yang paling bawah, ya. Yang namanya penelitian itu sesuatu yang memang kita belum ketahui, ya. Kita belum ketahui padahal orang lain sudah mengetahuinya, atau mungkin juga sebagian sudah diketahui tapi tidak detail, gitu ya, tidak menyeluruh, gitu ya. Kemudian ada juga yang memang sebelumnya itu belum diketahui sama sekali. Nah, ini adalah bagian dari apa yang disebut dengan istilahnya itu metode penelitian. Khasnya adalah pola pikir dari metode kualitatif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang grounded theory. Nah, kita juga tahu bahwa dalam metode penelitian kualitatif atau lebih tepatnya data kualitatif ini ada dua, ya. Yang pertama adalah kualitatif empiris, artinya datanya itu betul-betul diperoleh dari fakta yang ada di lapangan. Tapi ada juga kualitatif yang sifatnya itu interpretif, ya, artinya dia penafsiran, ya, pemaknaan terhadap sebuah fenomena, ya. Jadi ada dua nih macam jenis dari kualitatif, ada empiris, ya, empirical studies, ada juga interpretive studies. Nah, dari sini kita akan belajar tentang metode penelitian kualitatif, ya. Kalau kita ambil dari bukunya Creswell, nanti insya Allah saya akan bagikan insya Allah di grup, ya. Berdasarkan metode penelitian kualitatif Creswell ini ada pertama itu kalau ini ada etnografi, ya. Tapi saya tukar lagi dulu pertama dengan grounded, ya, atau grounded theory yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang kedua ada etnografi, ya. Kemudian yang ketiga ada fenomenologi, gitu ya. Ada fenomenologi. Kemudian yang ketiga, yang keempat ada case study, gitu ya. Dan yang kelima dan naratif. Nanti ada historical studies juga, kemudian juga ada kajian pustaka, gitu ya, dan tentu saja Islamic studies atau lebih tepatnya Islamic approach. Nah, kita akan mulai pada hari ini dengan pembahasan terkait dengan grounded theory. Ya, kita akan mulai grounded theory atau yang disebut dengan studi teori dasar, ya. Nanti setelah ini nanti kita akan bagi-bagi agar juga bukan hanya mendengarkan tetapi juga bisa memahami, mengeksplorasi dan juga melihat bagaimana sebenarnya berbagai teori penelitian dalam kualitatif, ya. Oke, saya akan mulai dari pembelajaran yang pertama, teori dalam penelitian dengan data kualitatif, ya, yaitu grounded theory atau studi teori dasar. Tentu saja kita akan belajar pertama terkait dengan pengertian, gitu ya. Kemudian kedua sejarah kemunculannya, kenapa muncul istilahnya itu grounded theory, kemudian ada bagaimana karakteristiknya, kemudian tujuan dari grounded theory ini untuk apa sih sebenarnya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah step by step-nya, langkah-langkah untuk memulai penelitian grounded theory, ya. Kemudian tentu saja nanti ada hasilnya. Ya, jadi bagaimana sebenarnya hasil dari sebuah grounded theory, dalam hal ini adalah nanti yang disebut dengan teoritisasi, ya. Jadi menjadikan atau merumuskan sebuah teori. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu pengertian, ya. Saya ambil dari teorinya Strauss dan Corbin, ya.
Keduanya mengatakan bahwa a grounded theory is one of that inductively derived from the study of phenomena it represent. Ya, jadi grounded theory itu adalah salah satu dari model ya induktif. Jadi penelitian induktif yang diperoleh dari studi fenomena yang ada ya, yang ada di masyarakat. Ya, dia bisa dalam bentuk discovery, ya, kemudian develop, kemudian juga professionally verified through systematic data collection, analysis of data pertaining to that phenomenon. Ya, ini jadi fenomenologi ini ataupun tadi grounded theory itu dia bisa dalam bentuk discovery, kemudian juga membangun, merumuskan, kemudian juga bisa menghasilkan sebuah verifikasi dari sebuah teori yang ada gitu ya. Kemudian juga dikembangkan juga dalam bentuknya apa? Ada data collection, kemudian nanti ada data analisisnya gitu ya. Kemudian sampai kepada merumuskan atau membangun sebuah teori gitu ya. Di sini ya mulai dari data collection, kemudian analysis, kemudian theory stand in reciprocal relationship with each other gitu ya. Karena nanti menemukan berbagai fenomena, berbagai teori yang ada tentu saja di masyarakat gitu ya. Nah, ini berarti salah satu kalau menurut Strauss dan Corbin ini mengatakan one doesn't begin with a theory then prove it. Jadi grounded theory itu dia tidak memulai dengan sebuah teori ya, tetapi justru nanti dia akan menghasilkan sebuah teori gitu ya, menghasilkan sebuah teori sehingga kemudian ternyata kebalikannya. Makanya kalau kuantitatif itu adalah deduktif, kalau kualitatif itu adalah induktif ya. Jadi melihat sebuah fenomena gitu ya, yang kemudian kita membangun sebuah teori yang ada gitu ya. Oke, yang berikutnya Damon dan Holloway menyebutkan bahwa grounded theory itu adalah sebuah pendekatan yang refleksif, terbuka, di mana pengumpulan data, pengembangan konsep-konsep teoritis, dan ulasan literatur berlangsung dalam proses siklus berkelanjutan. Ini nanti bedanya antara kuantitatif dengan kualitatif juga. Kalau kuantitatif ketika data sudah ditemukan, kemudian diolah gitu ya, udah selesai sudah. Ya, tidak ada verifikasi lagi, verifikasi hanya data di awal saja. Nah, tapi kalau umpamanya kualitatif dia akan berkelanjutan, ada siklus sehingga dia memang memerlukan waktu yang lebih lama untuk memastikan datanya. Sedangkan Creswell dalam buku beliau Educational Research mengatakan a grounded theory design is systematic, ya, qualitative procedure used to generate theory that explains, ya. Jadi grounded theory itu adalah sebuah desain penelitian yang sistematis. Kenapa sistematis? Nanti karena dia berurutan. Kualitatif prosedur, ya, dia prosedurnya menggunakan kualitatif karena tanpa menggunakan angka, yang digunakan untuk mengenerate, ya. Jadi untuk melahirkan sebuah teori yang menjelaskan, ya, at broad conceptual level, ya, melihat level konseptualnya, kemudian juga nanti melihat prosesnya, kemudian tindakannya, kemudian interaksi about a substantive topic, ya, berbagai topik yang saling terkait. So berarti in grounded theory research, ya, jadi dalam riset, dalam penelitian grounded theory ini, this is a process theory. It explain an educational process of event, activities, action, and interaction that occur over time. Ya, jadi ini karena Creswell ini berbicara tentang educational research, maka beliau mengatakan ya bahwa grounded theory ini dia sebuah proses, ya, proses untuk menghasilkan sebuah teori yang dia itu akan menjelaskan bagaimana sebuah misalnya proses pendidikan gitu ya, ataupun kegiatan ataupun juga aktivitas tertentu yang itu terjadi interaksi antara satu dengan yang lainnya, antara satu waktu dengan waktu yang lainnya. Nah, sehingga grounded theories proceed, ya, through systematic procedure of collecting data. Ya, jadi grounded theory ya dia prosesnya itu melalui prosedur yang sistematis, ya, mulai dari collecting
data, ya, pengumpulan data, identifying categories, ya, jadi mengkategorikan, mengidentifikasi berbagai kategori. Ini biasanya menggunakan yang sinonim ataupun dengan topik-topik tertentu. Kemudian yang paling penting, connecting these categories, ya, jadi menyambungkan antara satu kategori dengan kategori yang lainnya, and forming a theory that explain the process, dan nantinya akan membentuk satu teori yang merupakan penjelasan dari proses tersebut. Oke, mungkin ya sangat teoritis ya, tapi ya memang seperti itu, bahwa sederhananya yang disebut dengan grounded theory itu adalah metode penelitian kualitatif yang memotret sebuah fenomena yang ada di masyarakat, kemudian menghasilkan teori dari fenomena tersebut, ya. Oke, saya ulang lagi biar lebih jelas, ya. Yang dimaksud dengan grounded theory itu adalah teori dasar, metode penelitian, ya, dengan melihat fenomena yang ada di masyarakat, ya, kemudian dia itu menghasilkan atau merumuskan suatu teori, baik itu konsep teori ataupun sampai kepada grand teori. Ya, ini hebatnya grounded theory, sehingga kemudian grounded theory ini menjadi satu metode yang bisa melahirkan sebuah ilmu pengetahuan atau disebut dengan science. Oke, ini adalah pengertian. Ya, yang berikutnya, setelah pengertian kita juga harus tahu pencetus dari grounded theory ini adalah Bernie Glaser dan juga Anselm Strauss tahun 1967. Ya, beliau keduanya ini mengeksplor tentang grand theory atau tentang grounded theory ini, ada 3 sampai 4 buku, ya. Ada 4 buku. Pertama adalah Discovery of Grounded Theory. Ini yang pertama sekali memunculkan teori tentang grounded theory, ya, tahun 1967. Kemudian ada Theoretical Sensitivity, ya, 1978. Ini saya baru lahir gitu, ya, lahir 79 malah gitu, ya. Kemudian ada Qualitative Analysis for Social Scientists, ya, ini tahun 1987. Kemudian yang keempat, yang masih ya agak cukup baru lumayan lah, ya, Basic Qualitative Research, Grounded Theory, Procedure and Technique, ya, ini tahun 1990. Kemudian diterjemahkan di Indonesia juga tahun 1994. Agak cukup lama, tapi karena dia kualitatif, dia juga mengalami banyak sekali perkembangan. Nah, berarti menurut keduanya nih, menurut Glaser dan Strauss ini, bahwa grounded theory adalah metode ilmiah. Nah, kemarin kita bicara tentang kuantitatif yang ilmiah, kemudian kualitatif yang alamiah. Ini gabungan. Jadi dia mencoba untuk melihat sebuah fenomena gitu, ya. Awal nanti fenomenologi yang alamiah, kemudian dari yang alamiah itu dia dirumuskan menjadi sesuatu yang ilmiah, ya, sehingga keduanya mengatakan grounded theory adalah metode ilmiah. Kenapa? Karena prosedur kerjanya itu dirancang secara cermat sehingga memenuhi kriteria metode ilmiah. Nah, apa itu kriteria metode ilmiah? Saya yakin di kuantitatif sudah sangat banyak dibahas. Di sana ada signifikansi, ya. Signifikansi itu berarti ya manfaat yang banyak lah gitu, signifikan, ya, sangat penting gitu, ya. Kemudian yang kedua, kesesuaian antara teori dan observasi, artinya di lapangan ada seperti ini, di masyarakat ada seperti ini, kemudian secara teori juga seperti ini, ya. Nah, itu teori dan observasi, kesesuaian. Kemudian nanti ada generalisasi, dia bisa to generalize, ya, bisa digeneralisasi. Nah, ini dia bedanya. Kalau di kuantitatif dia bisa mengeneralisasi, di kualitatif sebenarnya yang lain itu, kalau case study misalnya, itu dia tidak bisa digeneralisasi, tapi kalau di grounded theory dia bisa digeneralisasi gitu, ya. Misalnya nih gitu, ya, bagaimana fenomena tentang misalnya di masyarakat, ya, Ramadan misalnya gitu, ya. Bagaimana perilaku masyarakat di bulan Ramadan ini. Nah, itu kita bisa generalisasi. Oh, ternyata banyak juga nih, ya, di Asia Tenggara misalnya gitu, di Southeast Asia. Oh, ternyata Indonesia dengan Malaysia dengan Singapura tuh banyak yang sama muslimnya ketika menghadapi Ramadan ini, ya. Kemudian juga researchable, ya, artinya dia bisa dilakukan penelitian ulang oleh orang lain gitu, ya. Jadi ketika orang lain itu meneliti gitu, ya, hasilnya itu tidak jauh berbeda gitu. Kenapa? Karena memang based from fact
fact or empirik di masyarakat gitu ya. Kemudian juga ada ketepatan dan ketelitian serta tadi bisa dibuktikan. Jadi dia bukan teori, dan ini nanti bedanya tadi ya, kalau tadi agama mungkin tidak semuanya bisa dibuktikan ya secara logik gitu. Tapi kalau grounded teori itu memang bisa dibuktikan di masyarakat. Misalnya nih gitu ya, kita pengen tahu intention dari pelajar, dari mahasiswa S2 nih untuk belajar. Sebenarnya seperti apa sih gitu ya? Sebenarnya dari seperti apa sebenarnya nanti dari fakta yang ada kita akan bisa menemukan, oh ternyata ya ya kita bisa memberikan satu statement ya bahwa sebagian besar teori yang mengatakan bahwa yang namanya kuliah adalah untuk A misalnya mardotillah, yang B untuk ijazah, yang C misalnya, yang ketiga misalnya untuk prestis, yang keempat untuk cari pekerjaan, yang kelima untuk dapat gelar dan lain sebagainya. Dan itu kita bisa lihat gitu ya, melihat fenomena yang ada gitu. Karena nanti salah satunya adalah adanya interview atau wawancara gitu ya. Oke, ini adalah sejarah dan tokoh dari grounded theory yaitu Glasser dan Strauss. Oke. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi ini sangat teoritik juga karena kemarin kita menyambung ini pertemuan yang ketiga gitu ya. Kita sudah bahas tentang post positivisme sehingga dasar dari paradigma grounded theory itu adalah post positivisme. Ya, post positivisme salah satu madhabnya adalah interaksionisme simbolik atau interaksional simbolik atau interaksi simbolik ya. Ada beberapa istilah interaksionalisme simbolik. Jadi dia melihat bagaimana interaksi sosial di masyarakat melalui simbol-simbol yang ada gitu ya. Nah, ini kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa grounded theory dengan post positivismenya dia muncul dari ilmu-ilmu sosial ya, muncul dari ilmu-ilmu sosial yang dia itu mempelajari masyarakat, mempelajari fenomena di masyarakat. Itu akan nampak sekali dan dengan mudah kita bisa menganalisis di masyarakat bagaimana perilaku mereka, apalagi ya grounded theory ini dia tadi selain post positivisme dengan interaksionisme simbolik ini, kita tahu dulu nih, interaksionisme simbolik itu adalah fokus pada interaksi antar manusia dan berusaha memahami bagaimana individu menafsirkan bahasa dan perilaku orang lain ya, bagaimana orang-orang akan memberikan makna bagi pemikiran dan tindakan mereka sendiri dan mengorganisasikannya ketika berinteraksi dan bernegosiasi dengan orang lain. Nah, jadi ada bagaimana interaksi yang terjadi antar manusia yang melalui simbol gitu ya. Apalagi zaman sekarang nih, misalnya kalau mau nanya dia bisa raise hand gitu ya, atau mungkin mengirimkan emoticon gitu ya, icon gitu ya. Nah, itu adalah interaksi yang terjadi di manusia. Tapi bukan hanya itu ya. Kita lihat di masyarakat bagaimana kalau dulu itu kan kaum borjuis dengan kaum proletar gitu ya. Sekarang pun kita bisa lihat misalnya di sebuah organisasi ada atasan, ada bawahan. Nah, itu akan kelihatan sekali gitu ya. Nah, ini jadi interaksi simbolik ini dia ataupun grounded theory juga ya. Grounded theory itu dia dari madhabnya interaksionisme simbolik. Nah, interaksi simbolik ini dia berkembang itu dari pemahaman tentang psikologi sosial ya. Jadi bagaimana masyarakat itu mereka itu melakukan berbagai aktivitas ya, berbagai kegiatan itu kita bisa lihat kenapa gitu ya. Ya mudah saja sekarang misalnya fenomena kenapa banyak anak muda itu yang suka mengamen misalnya. Bahkan pengamen-pengamen itu sudah sampai ke kampung-kampung. Di rumah saya yang di gunung ini ada pengamen yang datang gitu padahal di dalam gitu ya. Itu sebuah fenomena, ada apa sebenarnya teorinya. Kita bisa lihat tuh ya. Oh ternyata mungkin ini ya semacam preposisi. Ya bisa jadi mereka mungkin lebih ya karena uang gitu ya. Kemudian dia karena ingin dapat uang gampang tanpa capek, tanpa kerja dan lain sebagainya ya. Sehingga kemudian interaksi yang dilakukan oleh manusia selalu bergantung pada lingkungannya ya, tergantung pada lingkungannya.
Ya, nah kemudian asumsi ini mendorong peneliti yang menggunakan metode grounded theory untuk melihat secara jeli pemahaman terhadap tindakan atau perilaku seseorang, ya, sehingga setiap tindakan manusia selalu memiliki arti tertentu. Ya, tindakan itu bisa ucapan, gitu ya, bisa lisan tadi ya, bisa dengan gestur, bisa juga dengan tindakan tertentu, gitu. Itu dia memiliki simbol, memiliki makna, ya jelas sekali gitu ya. Ketika orang mungkin sebenarnya tindakan di sini juga kelihatan gitu ya bahwa oh yang sedang belajar di sini gitu ya, walaupun ada beberapa orang tapi karena ini direkam nanti insya Allah banyak yang melihat dan ada manfaatnya gitu ya. Tapi nanti ada sebabnya juga di sini kenapa misalnya Pak Malik ada ininya nih ada profilnya. Oh berarti mungkin dia telaten nih jadi ada profilnya. Kemudian yang lain kenapa nggak ada profilnya mungkin karena belum sempat untuk meletakkan profil di Gmail-nya atau mungkin juga di Zoom akun Zoom-nya gitu ya. Oke, jadi ini adalah dasar paradigmanya. Next yang berikutnya yang membedakan ini ya antara grounded theory dengan peneliti atau dengan penelitian kualitatif yang lainnya. Jadi peneliti itu mengikuti prosedur secara sistematik dalam sebagian besar pendekatan. Ya, jadi di sana itu ada pengumpulan datanya, kemudian analisis menggunakan grounded theory yang lebih terstruktur, ya sehingga kemudian dia memiliki beda ya dengan penelitian yang lainnya. Jadi ada sistematika, ada strukturnya yang berbeda, sistematikanya yang berbeda. Kalau tadi etnografi dia nggak ada struktur, pokoknya dia ngikutin saja mengalir. Partisipasi juga sama juga, fenomenologi juga sama ya. Kemudian yang kedua, proses riset memungkinkan mendapatkan sebuah asumsi ya. Asumsi ini kalau dalam di kuantitatif itu namanya apa ya? Ya hipotesa ya. Ya berarti menjauhkan diri dari teori yang sudah ada guna memutuskan diri dari penemuan pemahaman baru yang akan dimunculkan. Jadi kualitatif ini betul-betul kosong gitu ya. Jadi tanpa menggunakan teori awal gitu ya. Kemudian kita ingin melihat fenomena yang ada di masyarakat gitu ya. Misalnya gitu ya, misalnya nih, oh banyak sekali, terlalu banyak fenomena yang ada di masyarakat. Misalnya fenomena tentang makanan Korea gitu ya. Oh ternyata dia ada dipengaruhi oleh misalnya gaya hidupnya orang Korea, gaya hidup orang Korea kemudian masuk ke Indonesia melalui misalnya sinetron misal drama-drama Korea, drakor misalnya gitu ya. Kemudian grup-grup musik yang dari sana juga gitu ya. Itu kenapa? Itu adalah sebuah fenomena. Nah, kira-kira kenapa nanti teori kita akan bisa menemukan, terutama teori karena mungkin dianggapnya Asia itu lebih dekat dengan budaya Indonesia gitu ya. Kemudian juga dibanding dulu ada semacam Amerikanisasi gitu ya. Sekarang Korea gitu ya. Jepang sebenarnya juga dari dengan kartunnya, dengan manganya itu sebenarnya juga banyak mempengaruhi gitu ya. Tapi itu adalah sebuah fenomena, banyak sekali fenomena yang terjadi di masyarakat dan kita akan menemukan teori-teori yang kita bisa kumpulkan dari fenomena yang ada. Nah, sehingga ini yang paling penting nih di level S2 master. Jadi peneliti itu bukan hanya menjelaskan ya, not only to explain gitu ya, but tetapi juga bisa can build the theory gitu. Jadi bisa membuat sebuah konsep ya, mengkonseptualisasikan ya. Peneliti akan berupaya keras untuk menghasilkan dan mengembangkan sebuah teori. Jadi bisa sebuah teori yang baru atau mungkin alur dari teori yang sudah ada ya, alur dari teori yang sudah ada. Kenapa misalnya tren misalnya artis yang hijrah misalnya gitu ya. Itu ke sebuah fenomena. Kenapa seperti itu gitu ya. Nanti kita bisa lihat atau kita bisa melahirkan sebuah teori dari berbagai fenomena yang ada. Tentu saja tadi harus mendalam datanya itu ya, harus mendalam. Oke. Nah, tujuan ya dari grounded theory tadi sekilas sudah disebutkan, yaitu di sini disebutkan itu untuk apa? Untuk menentukan gitu ya, menentukan dari
kondisi yang memunculkan sejumlah tindakan atau interaksi yang berhubungan dengan suatu fenomena dan akibatnya. Jadi dia pertama melihat fenomena yang ada di masyarakat gitu ya. Nanti ada dua madhab. Madhab pertama adalah betul-betul tanpa dibatasi gitu ya. Yang madhab klasik ya. Jadi grounded theory juga nanti terbagi menjadi dua ya. Ada grounded theory yang klasik gitu ya, yang tadi dua orang itu, kemudian terpecah ada yang Straussian ya, grupnya Strauss tadi itu yang kemudian dia menetapkan tujuan gitu. Jadi lebih spesifik gitu ya, lebih spesifik. Misalnya tadi kita melihat misalnya tadi anak muda sekarang ya, tren generasi Z misalnya seperti apa sih gitu kan. Nanti kita bisa lebih spesifik. Kalau yang di Straussian itu, grupnya Strauss itu dia kan hanya di anak generasi Z yang di perkotaan atau generasi Z yang mungkin di pinggiran dan sebagainya ya. Nah, jadi grounded teori 7 itu hanya situasi tertentu saja yang dapat digeneralisasi. Jadi ada beberapa hal yang bisa digeneralisasi, tapi ada juga tadi kalau kualitatif secara umum dia tidak bisa digeneralisasi ya. Tapi khusus untuk grounded teori itu bisa digeneralisasi jika pengambilannya itu karakternya itu pas atau sesuai ya. Nah, jadi semakin sistematis dan luas penyampilan teoritis, maka semakin banyak kondisi dan variasi yang dapat ditemukan dan disusun ke dalam sebuah teori sehingga semakin besar kesamarataannya ya. Jadi ujungnya adalah menghasilkan kesimpulan, konsep dan juga teori. Jadi kalau ditanya apa tujuan grounded theory, jawabannya adalah untuk menghasilkan sebuah kesimpulan, konsep dan juga teori. Ini berurutan ya. Kesimpulan itu mungkin hanya simple, sederhana. Tapi kalau sudah sampai konsep, sudah naik levelnya dan menjadi sebuah teori, maka dia akan lebih tinggi lagi ya. Apa itu teori? Teori adalah sekumpulan fakta yang bisa dibuktikan secara terus-menerus, ajak dan terbukti kebenarannya. Itu adalah sebuah teori. Ya kalau teori kemudian tidak benar, berarti ya istilahnya itu langsung teorinya itu ya roboh gitu. Teorinya sudah out of date gitu ya, sudah lewat. Nah, persyaratan nih dari grounded theory ketika kita akan membuat sebuah grounded theory itu, jadi kesesuaian antara teori dengan kenyataan yang ada. Ya, jadi bukan ngarang gitu ya, bukan ngarang gitu. Misalnya kita pengen lihat fenomena juga di masyarakat itu, kemarin yang ada anak-anak gitu ya, lato-lato misalnya gitu ya. Itu sebenarnya kenapa ya ada tiba-tiba ada unsur seperti itu gitu. Atau mungkin juga misalnya juga fenomena misalnya yang di pinggir-pinggir jalan itu yang ondel-ondel misalnya. Nah, itu fenomena apa gitu ya. Jadi ada makna di balik sebuah fenomena. Nah, tadi kalau makna itu dia lebih ke fenomenologi, tapi kalau sudah menghasilkan sebuah teori gitu ya, ternyata misalnya teorinya adalah mindset ya, cara berpikir remaja sekarang itu lebih ke arah pragmatis gitu ya, nggak mau capek, nggak mau mikir, nggak mau kerja gitu ya, sebagiannya terutama pelaku-pelaku itu gitu ya. Nah itu tadi sama dengan pengamen, tukang parkir juga lebih kurangnya sama juga gitu ya. Oke, nah kemudian karena tadi dia ilmiah, grounded teori ini dia dapat dipahami dan logis ya. Jadi menggambarkan, jadi bukan hanya menggambarkan orang yang detail bagaimana, tapi meliputi orang-orang yang luar informasi secara nyata ya. Jadi dia lebih bukan hanya yang informan ya, narasumber. Kalau di kuantitatif itu namanya responden, kalau di kualitatif namanya informan atau narasumber ya. Nah, kemudian dari narasumber itu kita bukan hanya istilahnya itu membuat sebuah teori dari orang itu saja, tapi orang-orang yang berinteraksi dengan mereka, gitu ya. Misalnya kita ke satu komunitas tertentu, muzaki misalnya, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sih perilaku muzaki itu, bagaimana gaya hidup mereka, kemudian bagaimana istilahnya itu ini mereka untuk istilahnya apa ya, dikembangkan di masyarakat di komunitasnya mereka, ya. Ya, kemudian nanti di grounded theory ini hipotesis itu disusun dari hubungan antar konsep dan dapat diterapkan di dalam sebuah kondisi sosial
ya, dan nanti menjadikan hipotesis, ya, itu menjadi tesis, ya. Walaupun sebenarnya tahu ya, hypo itu berarti ya yang nggak ada gitu ya, hayalan gitu. Jadi hipotesis itu ya jawaban sementara gitu ya, yang nantinya itu akan menjadi sebuah tesis, ya. Walaupun di sini biasanya hipotesis itu dalam kualitatif dari saya katakan itu tidak ada gitu ya, hanya perkiraan saja. Misalnya fenomena tawuran misalnya di masyarakat atau penggunaan narkoba misalnya gitu. Nah, itu kita misalkan menemukan bukan hanya makna tetapi teori yang ada di sana gitu ya. Nah, teori itu dapat bisa digunakan ya untuk kontrol saja, untuk panduan ya setiap perlakuan terhadap fenomena di masyarakat yang ada. Ini Strauss dan juga Corbin. Oke, ini adalah persyaratan dari grounded theory ya. Kemudian karakteristik dari grounded theory ini saya ambil dari Creswell juga, dia ada proses approach-nya, pendekatan prosesnya, kemudian juga sampling theoretical, ya ada sampel teorinya, kemudian constant comparative data analysis. Jadi data analisis itu dia secara konstan terus menerus itu dikembangkan gitu ya, dibandingkan, dikomparatifkan. Kemudian juga nanti ada kategori utama dan juga menghasilkan sebuah teori ya, menghasilkan sebuah teori terkait dengan temuan data yang ada di masyarakat. Nah, kita akan lebih detail menggunakan ini terkait dengan data analisis dan juga dari sisi istilahnya itu pengembangan yang disebutkan oleh Creswell ini. Oke. Nah, karena waktu kita ini, saya akan ini kan, silakan nanti bisa langsung, saya sudah dibuka di chat room, ya, bukan di chat room, nanti bisa langsung klik, dia otomatis akan masuk, kemudian akan keluar, kemudian nanti masuk lagi ke ini, kemana ke link berikutnya, gitu ya, ke link berikutnya, ya. Kita masih ada waktu sekitar di sini 3 menit ya, atau 2 menit setengah. Jadi saya sarankan bisa langsung masuk ke yang ini, ke yang satunya lagi. Oke, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya tentang karakteristik dari grounded theory menurut Creswell. Nanti buku Creswellnya akan saya sharekan tentu saja, gitu ya. Oke, saya akan stop